Kenapa kita yang manusia tidak gemar membaca? Berarti kita kalah dengan si burung. Itu ya. Berikutnya, ini berarti minat baca anak-anak Indonesia nomor 2 dari bawah, nomor 64 atau 63 tadi ya. Nah, berdasarkan survei dari PISA, kata Bang Haji Rumah Irama, sungguh terlalu ya. Kita lanjutkan berikutnya. Ini anak-anak, minimnya minat baca bangsa Indonesia, kita termasuk di dalamnya karena kita termasuk bangsa Indonesia, menyebabkan semakin banyaknya kebodohan. Kebodohan menyebabkan semakin banyaknya kemiskinan, keterbelakangan, mutu, kompetensi, dan kualitas sumber daya manusia, sehingga bangsa Indonesia kalah bersaing dengan negara lain. Ini menunggu anak-anak semua kita memutus rantai tentang minat baca yang rendah mulai sekarang, mulai saat ini, supaya masyarakat Indonesia gemar membaca. Dimulai dari lembaga pendidikan, yaitu sekolah kita. Dimulai dari sekolah kita. Dengan tidak punya pengetahuan, masyarakat tidak tahu keterampilan. Kalau tidak punya keterampilan, tidak mempunyai pekerjaan. Tidak punya pekerjaan, tentunya tidak punya penghasilan. Akhirnya miskin. Keterbelakangan mutu kompetensi, ya tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya pengetahuan apa-apa, dan kualitas sumber daya manusianya rendah. Ini, jadi efek samping dari minat baca yang rendah akan menghasilkan kemiskinan, keterbelakangan, mutu kompetensi, dan kualitas sumber daya manusia. Apakah kita ingin selamanya seperti itu? Indonesia terkenal dengan negara pengekspor TKI. Nah, itu. Apakah kita ingin selalu seperti itu, mengekspor TKI yang notabene di sana itu sebagai pembantu rumah tangga? Itu karena minat baca yang rendah tadi. Kita ubah besok. Nah, ini menunggu kalian lagi nih ya. Kita jangan sebagai buruh, tetapi kita sebagai tuan kalau bisa. Jadi besok kalau Indonesia minat bacanya sudah tinggi, nah, mempunyai keterampilan, mempunyai pengetahuan, kemudian meningkatkan mutu dari kualitas sumber daya manusia, mudah-mudahan besok kita menjadi tuan dan negara-negara lain menjadi pengimpor ke Indonesia sebagai tenaga pembantu rumah tangga kita. Bisa tidak itu? Kita jadikan seperti itu. Jadi selama ini kita sebagai pengekspor tenaga untuk pembantu rumah tangga. Untuk kedepannya 90 tahun yang akan datang, kita coba kita menjadi tuannya dan penduduk atau orang asing yang datang ke negara kita menjadi pembantu kita.
gitu ya. Yuk semangat. Kita lanjutkan anak-anak. Iya, selanjutnya apa ini? Ada apa? Iya. Berikutnya adalah iya, bagaimanakah pelaksanaan literasi di sekolah kita? Siapa yang tahu? Mungkin di SD sudah pernah atau sudah dilaksanakan GLS. Mungkin juga ada sempurna dan bagus, atau mungkin sementara baru sesuai dengan situasi dan kondisinya, gitu ya. Baik anak-anak, bagaimana pelaksanaan GLS di sekolah kita SMP Negeri 1 Wedang Jaksa? Oh, ini lagi si Pensil bertanya. Berikutnya, jadi GLS yang bagaimana? Yang pertama, dengan adanya program GLS atau Gerakan Literasi Sekolah selama 15 menit setiap hari sebelum jam pelajaran. Ini tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ajeng tadi. Karena Mbak Ajeng ini sudah kelas 9 ya Mbak Ajeng ya. Nah ini berarti sudah melaksanakan gerakan literasi sekolah yang dilaksanakan 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Itu yang pertama. Jadi secara serempak ini masuk pada jadwal pelajaran. Yang tadi juga disampaikan oleh Mbak Ajeng untuk gerakan ini yang bersifat wajib ya, karena memang suatu hal yang baik itu biasanya itu dihindari oleh anak-anak pada umumnya ya. Hal yang baik itu malah dihindari. Seperti halnya GLS ini, tujuannya bagus, manfaatnya bagus, tetapi anak-anak pada umumnya itu merasa enggan, pegah dan sebagainya. Nah, pertama, bagaimana supaya kita dengan ikhlas melaksanakan GLS? Nah, pertama dengan menggunakan niat. Nawaitu dipaksa. Nah, jadi pertama dengan menggunakan niat nawaitu dipaksa. Nah, itu dari paksaan itu, dari paksaan sekali paksaan, kemudian akhirnya menjadi kebiasaan, sudah tidak dipaksa lagi, sudah melaksanakan dengan sendirinya. Setelah kebiasaan meningkat lagi menjadi kebutuhan, Kalau tidak membaca, kepala terasa pusing. Kalau tidak membaca, ngantuk. Nah, seperti itu menjadi kebutuhan ya. Jadi salah satu kebutuhan kita, tubuh kita kan antara lain kan berupa ilmu pengetahuan. Gitu ya. Jadi kalau makan itu suatu kebutuhan, nah membaca juga seharusnya menjadi suatu kebutuhan. Tuh. Jadi yang pertama supaya tumbuh minat baca pada diri kita, yang pertama menggunakan niat dipaksa tadi ya. Yang kedua anak-anak, secara maksimal membaca dan menulis pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Jadi GLS ini tidak hanya pada pagi hari 15 menit sebelum KBM dimulai saja, tetapi berlangsung juga pada saat kegiatan belajar mengajar
Karena kegiatan belajar mengajar itu tidak lepas dari membaca dan menulis. Jadi selama kita berada di sekolah, kita tidak lepas dari yang namanya gerakan literasi. Yang ketiga, selalu meluangkan membaca buku setiap saat di luar jam KBM. Jadi selain jam kegiatan belajar mengajar, di sekolah juga ada kegiatan istirahat. Manfaatkan istirahat itu untuk dibagi sajalah, misalnya untuk jajan beberapa menit, kemudian untuk meminjam dan membaca buku berapa menit. Itu ya. Itu di luar kegiatan belajar mengajar. Berikutnya, di rumah anak-anak juga menyempatkan waktu untuk membaca. Nah, ini ada hubungannya. Nah, selain kita di sekolah, juga di rumah. Yang tadi bahwa GLS tidak hanya dilaksanakan di sekolah, juga di rumah. Kalau misalnya kita meminjam buku perpustakaan, kemudian kita baca di rumah. Jadi itulah waktu-waktu untuk kegiatan literasi. Besok kalau kalian sudah masuk tatap muka di sekolah, kalian akan mengikuti yang namanya GLS. Ayo. Berikutnya anak-anak, ini ada ya pertanyaan lagi. Baik bertanya ini baik. Di mana GLS dapat dilaksanakan? Kita tidak dapat berpikir, mikir doang, mikir. Iya, inilah apalagi ini. Tidak tahu. Anak-anak tahu tidak ini? Ini sama dengan siapa ini? Superboy. Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan. Di mana GLS itu dilaksanakan? Wah, jawab oleh baik. Ini gerakan literasi secara umum ternyata ya. Di sekolah namanya GLS, di rumah ya, gerakan literasi, boleh tambah R, di LR, gerakan literasi rumah. Kemudian yang ketiga di masyarakat, GLM, gerakan literasi masyarakat. Nah, itu anak-anak. Jadi kita coba seperti di negara lain itu, tidak ada waktu tanpa membaca, menunggu kendaraan umum datang atau jemputan, kita membaca. Sebelum tidur kita membaca, bangun tidur membaca. Nah, seperti itu. Waktu luang setelah makan membaca, ya. Jadi dari kegiatan literasi di sekolah nanti akan terbiasa di rumah dan di masyarakat. Jangan malu-malu untuk selalu membawa buku kemana-mana ya. Jadi kalau teman kalian sudah terbiasa membawa buku, membaca di tempat-tempat tertentu, nanti masyarakat kemungkinan akan terpengaruh. Oh, itu membaca buku ternyata bagus juga, gitu ya. Jadi kalian yang memelopori dan malu-malu untuk membaca dan membawa buku kemana saja.
Kita lanjutkan anak-anak. Iya, itu tadi GLS atau gerakan literasi pada umumnya dilaksanakan di situ. Ya ini. Kapan itu GLS dilaksanakan itu? Iya. 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 Kapan itu? Nah, betul lah, dek. Ya baik, kita lanjutkan. Nah, ini saya. Kalau tadi burung saja gemar membaca, sekarang Simeon. Simeon juga gemar membaca ini. Kapan itu dilakukan? Dia mencari dari Senin, hari Selasa dan seterusnya ini. Baik anak-anak, kita lanjut berikutnya. Nah, ini dijawab oleh Mbak Cantik kita. GLS dilaksanakan di sekolah sebelum jam pertama tadi sudah ya. Saat KBM berlangsung juga sudah. Saat istirahat juga sudah tadi. Dan waktu yang paling banyak adalah di rumah. Betul tidak? Kalau di sekolah kita mulai jam 7 sampai jam 1 siang, kemudian selebihnya itu berada di rumah. Jadi waktu yang paling banyak di rumah, dan hanya digunakan untuk bermain game, layang-layang, atau tidur seperti Mbah Surip. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, tidur selamanya. Sudah begitu ya, jadi ya tidur perlu untuk menjaga stamina kita. Ya, juga bermain perlu, tapi juga kita setting waktunya. Selebihnya untuk kegiatan yang bermanfaat, yaitu untuk GLS, gitu ya. Baik anak-anak, berikutnya ini dia. Wah, proklamator kita. Siapa yang tahu gambar siapa ini? Iya, ini gambar Bung Karno atau Bapak Insinyur Soekarno, salah satu proklamator kita. Ya, Pak Karno bertanya, apa dari GLS anak? Hasil dari GLS itu apa? Apakah hanya meluangkan waktu saja untuk membaca, akhirnya selesai? Apakah supaya kita dianggap menjadi orang anak yang rajin? Apakah supaya untuk menyenangkan hati orang tua kita? Itu anak saya rajin sekali, kemana-mana membawa buku, ya, tetapi tidak pernah dibuka, gitu ya. Ya, tanya dari Pak Karno. Nah, khusus untuk anak-anak sejari membawa paketan ini. Apa isinya itu ya? Wah, banyak ternyata isinya. Isi paketannya banyak sekali. Hasil dari GLS terwujudnya anak yang mempunyai kecerdasan yang tinggi. Seperti tadi dikatakan, buku jendela dunia ya, jadi anak yang gemar membaca akan menambah semakin meningkat kecerdasannya, daya ingatnya semakin tinggi.
Yang kedua, anak yang berpengetahuan dan berpengalaman luas. Kita tahu penduduk Amerika dari buku. Kita tahu suku-suku di dunia dari buku. Kita tahu berbagai peristiwa terjadi di dunia, salah satunya dari buku. Kita tahu berapa puluh tahun yang lalu kehidupan masyarakat di dunia, kita tahu dari salah satunya dari buku. Berpengalaman luas. Anak yang gemar baca terampil di berbagai bidang. Nah, tadi kita misalnya mau membuat sesuatu, misalnya lah beternak lah misalnya, beternak kelinci. Salah satu sumber supaya kita bisa beternak dengan baik dengan membaca buku. Di situ di perpustakaan kita banyak sekali keterampilan. Salah satunya misalnya beternak kelinci, ya. Bagaimana kelinci yang baik bentuknya, bagaimana kandang kelinci, makanan, penyakit, cara mengobatinya, kapan dia akan bunting atau hamil, kemudian usia berapa melahirkan. Kalau orang kan 9 bulan 10 hari kalau tidak salah itu ya. Itu kalau kelinci berapa ya? Nah, itu bagaimana cara merawat anak-anaknya. Nah, sehingga kita akan sukses untuk beternak kelinci dari salah satunya sumbernya dari membaca, terampil. Selanjutnya, anak-anak yang gemar membaca akan berakhlak mulia dan berkepribadian luhur. Berbeda dengan anak yang tidak pernah membaca. Terutama di sini yang terdukung moral Pancasila, buku agama. Ini tujuannya untuk berakhlak mulia dan berkepribadian luhur. Nah, misalnya untuk anak yang beragama Islam, apa itu sholat tahajud misalnya? Kapan sholat tahajud itu dilaksanakan? Berapa rakaat? Itu salah satunya sumbernya dari membaca. Ya, berakhlak mulia, berkepribadian luhur. Dengan begitu kita nanti akan bisa bersaing terhadap negara-negara lain yang lebih maju. Ya, itu arti literasi membuka jendela dunia tadi. Jadi kalau ada pertanyaan apa hasil dari GLS, jawabannya 1. Meningkatkan kecerdasan. 2. Berpengetahuan dan berpengalaman luas. 3. Terampil di berbagai bidang. 4. Berakhlak mulia dan berkepribadian yang luhur. Ya, Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, maju, yang disegani bangsa lain di dunia. Itu kalau kita gemar membaca. Ini mendekati akhir ini. Ya, ini tadi rangkuman dari hasil GLS khusus untuk anak-anak SMP Negeri 1 dari Jasa. Jadi kalau besok anak-anak situasi sudah normal, dapat belajar di sekolah, ya, anak-anak bisa mempraktikkan GLS tadi, sehingga akan menjadi anak-anak yang cerdas, berpengalaman luas, terampil di berbagai bidang, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur.
Nah ini semuanya dibutuhkan kalau nanti anak-anak terjun di masyarakat ini ya. Kalau anak-anak nanti menguasai 4 hasil dari GLS ini pasti di masyarakat akan diterima dengan baik ya. Bahkan menjadi contoh dari anak-anak yang lain. Misalnya di desa ada suatu kegiatan, misalnya Karang Taruna, siapa yang cocok untuk menjadi ketua Karang Taruna ya? Oh itu si Ahmad, misalnya si Ahmad. Kalau Ustaz Baha, si Rukin ya. Ustaz Baha itu si Rukin gitu. Kok bisa? Oh itu dari SMP Negeri 1 Denjang saya tuh dulu semuanya di sana, terkenal cerdas, berpengalaman luas, terampil, dan berakhlak mulia. Nah itu, hari seperti itu. Apa-apa sirukin, apa-apa sirukin. Nah, ada yang kurang jelas, nanya sirukin. Seperti itu ya. Sirukin dari SNM 1 dari Jaksa. Itu anak-anak ya, OTW Jazz. Kita lanjutkan. Ya, anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, seperti tadi Pak sudah katakan, itu merupakan dari materi yang terakhir atau penghujung, yaitu hasil dari gerakan literasi sekolah. Ya, sampai di sini anak-anak ya. Kalau mungkin anak-anak yang di rumah bisa bertanya atau tidak ya? Tidak bisa ya. Baik, anak-anak yang di sini, ya, saya beri kesempatan. Termin pertama dulu, 3 pertanyaan. Ada yang bertanya? Silakan. Ya, dulu. Gini Pak, kan murid itu ada yang masuk, ada yang enggak itu pemikirannya. Kan biasanya kalau membaca itu ya ada yang masuk ke pikiran, ada yang tidak. Itu bagaimana solusinya? Langsung saya jawab dulu ya, biar tidak lupa nanti. Walaupun 3 pertanyaan. Nah, pertanyaan Mbak Aceh, bagaimana supaya kita saat membaca itu tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita paham isinya, gitu ya. Memang begini anak-anak, membaca itu bukan merupakan ritual biasa. Jadi ritual yang luar biasa membaca itu, ya. Nah, jadi membaca tidak hanya sekedar membaca cepat saja, misalnya satu halaman 3 detik, misalnya begitu. Nah, satu halaman dapat diselesaikan dalam waktu 3 detik. Ya, itu bisa saja. Tetapi apa isinya? Kadang-kadang seperti itu. Nah, padahal membaca itu yang betul yaitu membaca sekaligus terutama untuk memahami isinya. Karena ilmu itu sementara untuk menyimpannya ditulis di buku. Untuk mengunduhnya, untuk memanennya bagaimana? Untuk memanennya dengan cara dibaca. Nah, tidak seperti Mbak Dukun. Kalau Mbak Dukun pripun Mbah carane supados kula saged ngemangertosi isine buku. Ah, ngene. Nah, bukune diobong, digawe kopi. Nah, monggo diudek nggone dodo gelas. Terjubin. Ikut ketika Mbak Dukun. Tapi kita tidak, kita ilmiah ya. Jadi konsentrasi penuh. Kita lupakan peristiwa-peristiwa yang berada di pikiran kita.
Misalnya tadi di rumah, nanti mau apa, nah itu kita hilangkan. Tetapi kita fokus pada isi buku. Apa isi dari yang saya baca ini? Ya seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, kita mengetahui hal yang penting. Jadi tulisan yang ada di buku itu tidak semuanya berisi hal yang penting. Ada yang penting, ada yang kurang penting. Yang penting biasanya kalau dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan kalimat dengan pikiran utamanya. Nah itu. Jadi pikiran utama merupakan kata kunci dari suatu hal yang ada di dalam buku itu. Nah, jadi dalam semuanya apakah harus saya hafal satu buku itu? Wah itu nanti malah jadi tidak karuan nanti ya. Tidak menjadi pada, tetapi malah nanti malah masuk LSG ya. Gitu. Jadi yang pertama tadi kita fokus pada membaca isi bukunya dengan tujuan kita niat saya mengetahui isi atau mengetahui apa yang tertulis dalam buku. Tidak hanya tulisan saja tapi isinya. Yang pertama, yang kedua tadi kita mencari hal inti atau hal yang pokok dari isi buku. Nah, seperti itu Mbak Ajen. Jadi dan dua hal supaya kita bisa memahami dengan baik isi buku. Baik anak-anak, kita lihat masih ada 2 kesempatan pertanyaan lagi. Silakan, ya anak-anak yang dari sini. Ya, cantik-cantik dan taman-taman. Iya. Perkenalan dulu siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Diva Laili Septiani, biasa dipanggil Diva. Hai Diva. Ini Pak, saya mau tanya, kenapa kok setiap siswa itu diwajibkan membaca GLS? Dan apakah hanya di wilayah sekitar kita saja yang melakukan GLS? Apakah di negara lain itu juga melakukan GLS? Iya, pertanyaan yang cantik seperti orangnya. Walaupun tidak tahu bacanya. Baik anak-anak, apakah GLS itu hanya dilaksanakan di Indonesia saja, di negara lain tidak? Ya. Tadi anak-anak mengetahui alasan mengapa kok perlu ada program GLS. Tadi kan bahwa Indonesia itu menduduki peringkat yang kedua. Wah, kalau kita ditanya Indonesia menduduki peringkat keberapa, minat bacanya kedua dari belakang. Dari belakangnya atau dari bawahnya pelan-pelan saja. Iya, itu. Nomor berapa? 2 dari bawah. Gitu ya. Nah itu. Nah, ini merupakan memang untuk GLS ini khusus untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan, untuk menumbuhkan minat baca anak-anak Indonesia, pada khususnya dan pada umumnya masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia tadi berdasarkan survei PISA itu minat bacanya rendah, maka perlu dipaksa terlebih dahulu. Tadi kan ada jenjang tadi ya, paksaan dulu, dipaksa. Yang kedua menjadi kebiasaan, yang ketiga menjadi kebutuhan. Itu. Mengapa kalau di negara lain tidak ada GLS? Kalau di negara lain GLS-nya sudah tingkat tinggi, menjadi suatu kebutuhan. Tidak perlu dipaksa lagi. Misalnya di sekolah atau di SMP di luar negeri
jam pertama, sebelum jam pertama ada 15 menit GLS. Tidak perlu. Mengapa? Karena masyarakatnya sudah meyakini bahwa membaca itu sudah merupakan kebutuhan. Jadi GLS dilaksanakan di mana saja dan kapan saja itu anak-anak. Nah itu ya. Jadi jawaban Pak Brito, GLS yang seperti di negara kita, khususnya di SMP kita, 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar itu dilaksanakan di Indonesia sebagai program nasional GLS. Begitu anak-anak ya. Berbeda dengan negara lain yang sudah menjadi kebutuhan. GLS sudah menjadi kebutuhan. Di mana saja, kapan saja masyarakat di luar negeri membawa buku, membaca bacaan, dan sebagainya. Indonesia perlu dipaksa dulu itu. Kalau sudah dipaksa, menjadi kebiasaan, kebutuhan. Nah, gitu. Itu anak-anak jawaban dari Pak Bilo. Jadi GLS merupakan program pemerintah yang intinya untuk menumbuhkan, untuk meningkatkan minat baca masyarakat yang dimulai